jangan dianggap hikmat dalam tekian itu cuma urusan zikir harian, zikir hataman sama manakib. Ya, karena kan kalau sekarang ini banyak fitnah di mana-mana ya. Banyak artinya yang orang kita anggap tadinya sebagai tokoh-tokoh saja banyak yang tergelincir, yang kepleset ya. Ya kemarin dianggap tokoh-tokoh di Bekasi, dikiaikan ya. Akhirnya kiaikan nganggap jadi diri wakil talqin misalnya. Udah repot deh. Kan di Bekasi emang banyak nih. Yang mulai ngaku mursyid aja dari Bekasi nih. Orang Bekasi. Tapi mudah-mudahan nanti kelarnya juga di Bekasi mudah-mudahan. Dalam melakukan zikrullah ini tentu kerangka niatnya sebagaimana yang Abah bimbingkan. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya, bahwa ya Tuhanku, bahwa engkaulah yang ku maksud, ya, engkaulah yang ku tuju dan ridhomu yang aku cari, maka berikanlah aku kemampuan untuk mahabbah kepadamu dan untuk marifat kepadamu, untuk mengenalmu. Maka zikir kita inilah asas dan tujuannya. Jadi kalau kita zikir kita selama ini masih ada karena hal-hal yang lain ya, maka harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Harus diprosesnya ya, dikembalikan. Walaupun nggak mudah. Ya, karena kan di level kita ini banyak keinginannya, banyak kebutuhannya, ya, banyak keperluannya. Ada kalanya menjadi godaan tuh. Ya, keinginan kebutuhan kita itu kadang nyelip nih ke dalam niat. Ya, padahal niat kita menjalani amalan kita, mengamalkan thoriqoh hanya tadi. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Lalu apakah kita nggak boleh punya keinginan? Apakah kita nggak boleh punya keperluan? Apakah nggak boleh punya tujuan lain yang bertendensi duniawi? Boleh untuk di level kita. Tapi jangan dimasukkan di dalam niat. Ya, segala yang kita inginkan dimasukkan di dalam doa. Jadi jangan di dalam niat. Jadi niat zikirnya tetap ilahi anta maksudi, niat qiyamul laili tetap ilahi anta maksudi, niat riyadohnya, niat manakibnya, niat apapun yang kita lakukan tetap ikhlas ilahi anta maksudi. Lalu ketika kita punya keinginan, punya harapan, maka sampaikanlah kepada Allah. Setelah kita berzikir, guru kita memberikan space, ruang untuk kita memanjatkan munajat kita dengan menyampaikan doa permohonan kepada Allah. Maka kita gunakanlah space itu. Dan ketika menggunakannya juga bukan berarti kita sedang mengirimkan proposal. Allah diharuskan ya menjadi pelaksana tugas memenuhi proposal kita, bukan. Jadi ketika kita berdoa itu justru tambahan apa? Tambahan kesempatan kita ibadah menghamba kepada Allah. Karena Allah adalah as-somad, tempat bergantung seluruh makhluk. Maka disitulah kita bergantung kepada Allah. Kita sampaikan segala hajat keinginan kita, hajat kebutuhan kita. Boleh hajat apapun, urusan dunia sekalipun, sampaikan di sana. Hanya setelah ditutup ya, sudah kita tutup dengan salawat, kita tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, jangan diingat-ingat lagi. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau diingat-ingat lagi nanti kita ngitung nih. Tahajud udah 1 minggu belum dikabul juga. Tahajud udah sebulan belum dikabul juga. Udah 2 bulan 3 belum dikabul. Lama-lama ngambek nggak? Berhenti lama-lama karena diingat-ingat ya. Jadi kalau sudah doa, sudah serahkan. Karena doanya kita bukan menyodorkan proposal. Memang ketika berdoa dengan sepenuh hati, dengan segala keinginan kita. Tapi sekali lagi tujuannya menghamba. Kita tujuannya bergantung kepada Allah. Ini akan menjadi tambahan ibadah yang luar biasa. Ketika padahal yang kita sampaikan urusannya banyak nih. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, ya anak hamba sukses dunia akhirat, hamba rezekinya berlimpah ya Allah, dapat rumah baru, dapat rezeki baru, dapat istri yang tambah taat. Istri baru aja nih. Emang biasanya pada senangnya begitu. Saya sering melakukan ini, simulasi begini. Tanda orang sukses itu ya ada 4. Pertama, punya rumah bertingkat. Lalu kemudian punya uang berlipat-lipat. Punya mobil mengkilat. Punya istri? Tuh, jawabnya 4 tuh ibu-ibu. Punya istri taat, Bu. Emang kalau urusan begini pada nyambernya ke sana ya.
Ya walaupun tadi kesannya kita memohon tuh urusannya, ya Allah pengen punya mobil baru, ya Allah pengen punya rumah baru biar jadi majelis manakibnya lebih luas, ya Allah jemaah yang datang ya Allah misalnya punya mobil baru bisa-bisa silaturahim kemana-mana, biasanya kan dikemas dengan yang baik-baik tuh biar bisa rajin manakib Suralaya ya Allah gitu mohonnya nih. Boleh dengan segala keinginan yang banyak gitu, boleh nggak? Tapi setelah kita tutup doanya jangan ingat sudah kita serahkan kepada Allah, udah kita serahkan semua kepada. Bagaimana nanti bentuk pengabulannya terserah Allah. Kapan waktu pengabulannya terserah Allah. Bagaimana bentuknya terserah Allah. Dan pasti diterima oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi tadi bentuknya terserah Allah, waktunya terserah Allah. Ada kalanya Allah mengabulkan di dunia saat itu juga. Ada juga di dunia tapi ditunda beberapa waktu lamanya. Ada juga kemudian Allah tunda pengabulannya di akhirat berupa tambahan derajat di akhirat, atau Allah rubah bentuk pengabulan doanya menjadi penebus dosa. Wah, kamu minta banyak hal-hal nih, tapi ternyata diri kamu masih belepotan dosa. Kalau ini dikabulkan, sedangkan belepotan dosanya enggak selesai, masuk neraka enggak? Masuk neraka. Jadi ketimbang itu diberikan, sama Allah diganti. Jadi itu hak Allah. Doa kita pasti dikabulkan, cuma bentuk pengabulannya terserah Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Oh, kamu pengen hal-hal begitu. Tapi kalau ini diberikan, sedangkan yang membuat kamu selamat kalau kamu terhapus dosamu. Ternyata dosanya masih belepotan nih. Tidak terhapuskan dengan sholatmu, tidak terhapuskan dengan puasamu, tidak terhapuskan dengan zikirmu. Kenapa? Sholatnya ria, puasanya ria, zikirnya ria. Tapi dengan sebab permohonan tadi yang menghambat tadi, ya sudah. Permohonan yang karena sungguh-sungguh kan mintanya kan, ya Allah meratap-ratap sungguh-sungguh. Nah ini doang nih, karena mohon sungguh-sungguh ya. Allah bilang, ini diganti saja bentuk pengabulannya dengan diampunkan segala dosa. Begitu. Jadi kita jangan berburuk sangka. Kalau tadi, udah mohon kepada Allah sekian malam tahajudnya, sekian bulan nggak dikabulkan juga, jangan merasa, kok nggak cesplong nih udah ngamalin zikir nggak dikabulkan juga. Yakinlah bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi bentuk pengabulannya terserah Allah. Begitu ya. Nah, ini saya pikir ya